dipersembahkan oleh Halo pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru atau yang sering kita kenal dengan Nataru selalu menjadi momen yang paling dinanti-nantikan dan penuh dengan sukacita. Namun ternyata pemirsa, di balik sukacita tersebut ada tantangan yang besar dalam menjaga keamanannya dan juga menjamin kenyamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru tersebut. Dan seperti apa terkait dengan persiapan keamanan jelang libur Natal dan Tahun Baru untuk tahun 2024 ini, serta bagaimana langkah strategis yang dirancang agar Nataru 2024 berjalan aman dan nyaman untuk semuanya. Bersama saya, Souza Hutapea, kita akan ulas lebih mendalam di 30 Minutes with Polri. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan hal tersebut, saat ini sudah bersama saya ada dua orang narasumber. Yang pertama adalah Irjen Pol Endi Sutendi selaku Wakil Astama Ops Kapolri. Dan yang kedua yaitu Profesor Warsito, PLT Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK. Halo, apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Suza. Baik, salam sehat ya. Saya mau ke Pak Endi terlebih dahulu. Pak Endi, ini kan kita sudah memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru ya. Secara resmi bagaimana persiapan yang disiapkan oleh teman-teman di Polri sendiri? Terima kasih Mbak Sosa. Kita di kepolisian sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru, yaitu dengan menggelar operasi lilin tahun 2024 dengan sandi Lilin 2024 yang merupakan operasi terpusat dan dilaksanakan mulai dari tingkat Mabes sampai tingkat Polda dan maupun Polres di jajaran seluruh Indonesia. Yang mana kita menurunkan 141.000 personil lebih, terdiri dari personil Mabes Polri sekitar 1.151, kemudian personil Polda itu sebanyak 70.000 lebih, kemudian 66.000 adalah dari stakeholder terkait, yang mana kita pada prinsipnya siap dan juga sudah mempersiapkan beberapa pos-pos yang akan didirikan, baik itu pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Sehingga masyarakat dengan adanya operasi lilin ini bisa melaksanakan libur Nataru ataupun yang merayakan Natal itu bisa menjalankan ibadah dengan baik, yang melaksanakan perayaan Tahun Baru seluruh masyarakat juga bisa melaksanakan dengan baik. Baik, dengan baik dan tentunya nyaman ya untuk nyaman, semuanya aman ya, dan Pak nyaman. Ya. Nah, kalau untuk waktunya sendiri dimulainya sejak tanggal berapa dan sampai tanggal kapan sih Pak? Jadi untuk waktu operasi lilin di tahun 2024 ini dimulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025. Jadi waktunya adalah 13 hari. Insya Allah besok kita laksanakan kegiatan gelar pasukan yang insya Allah dilaksanakan di Bali. Baik, 21 Desember sampai dengan 2 Januari 2025 dan apel perdananya di Bali ya Pak ya? Baik, nah kemudian informasi yang kami himpun juga mengatakan bahwa kurang lebih ada 61.000 lebih objek yang akan diamankan. Mulai dari rumah ibadah, tempat wisata dan juga sampai stasiun dan bandara. Mungkin terkait dengan hal ini, bagaimana strategi atau inovasi khusus yang disiapkan oleh teman-teman dari kepolisian untuk menjamin keamanan di tiap-tiap lokasi? Karena kan kebutuhannya beda-beda ya Pak. Ya, tempat beribadah beda, wisata beda, dan juga tempat berangkatan mungkin beda. Seperti apa? Ya, kita tentunya untuk kegiatan-kegiatan ini selain menurunkan personil, mendirikan pos-pos, baik itu pos pelayanan, pos terpadu, dan juga pos pengamanan, kita juga menggunakan strategi didukung dengan IT yang memadai. Yang mana dengan IT yang memadai, kita bisa secara dini mengetahui situasi dan kondisi, contohnya arus lalu lintas yang ada di beberapa ruas jalan yang padat, termasuk di jalan tol. Baik itu menggunakan aplikasi-aplikasi seperti deteksi dini tentang kendaraan, jumlah kendaraan, akun kendaraan yang lewat, berapa jumlahnya dari Jakarta maupun kendaraan yang menuju Jakarta, itu juga bisa diketahui jumlahnya sehingga rekayasa lalu lintas itu bisa dilakukan. Misalnya, sudah padat, harus diberlakukan kontraflow, itu diberlakukan kontraflow. Kemudian juga selain itu juga ada aplikasi-aplikasi untuk mendeteksi kegiatan-kegiatan personil di lapangan jika ada
jika ada permasalahan di lapangan, dia menggunakan aplikasi SOT, yang mana dia bisa melaporkan secara real time tentang situasi dan kondisi di tempat tugasnya. Kemudian juga kita juga bekerja sama dengan pihak terkait atau stakeholder terkait. Seperti kita ketahui bersama bahwa situasi saat ini lagi cuaca hujan, itu dengan instansi BMKG, kemudian stakeholder lainnya, antisipasi bencana dengan Basarnas, BNPB, semua stakeholder sudah kita lakukan kerjasama, di mana pada saat dimulainya pelaksanaan operasi lilin ini kita lakukan rapat lintas sektoral yang diikuti oleh seluruh stakeholder terkait. Baik, kemudian Prof. Warsito, kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah pusat khususnya ya, ini kan tadi sudah disinggung, ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti BMKG, Basarnas, BNPB, mungkin terkait dengan potensi apa saja yang terjadi dalam periode Nataru. Nah, dari pemerintah pusat sendiri bagaimana memastikan agar sinergi ini berjalan dengan baik sampai dengan periode Nataru selesai? Apakah sudah ada rapat bersama atau seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Sosya dan juga para pemirsa. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Irjen Pol, Pak Endi, betul memang tentunya kami dari Kemenko PMK, sejatinya prioritas penanganan yang kami lakukan, kenapa Pak Presiden meminta Pak Menko PMK, Prof. Pratikno sebagai tanda kutip koordinator, karena memang subjek yang kita adalah SDM-nya, manusianya, di mana dengan 4 parameter, aman, nyaman, selamat, kemudian lancar. 4 parameter inilah yang kemudian kita harapkan supaya ibadahnya khidmat yang merasakan Natal, beribadah Natal, kemudian juga selama liburnya adalah menyenangkan, dan nanti kembali dari liburan, produktivitas kerjanya meningkat. Nah, dalam konteks inilah kemudian tentunya Kemenko PMK dengan tentunya tadi disampaikan Pak Irjen Pol Endi, dengan seluruh teman-teman dari kementerian lembaga lain, teman-teman Kementerian Perhubungan, kemudian dari kepolisian dan seterusnya, TNI bahkan juga ikut mendukung. Ini sebagaimana kita ketahui bersama, jumlah yang mudik atau pergerakan masyarakat kurang lebih 110,67 juta. Dan belajar dari tahun lalu itu selalu prediksi dari survei dari Kemenhub ini ada perubahan kurang lebih 15-20%. Maka asumsi kemarin waktu rapat terbatas atau rapat terpadu yang di di Polri, itu juga disampaikan kurang lebih akan sampai 126 sampai 127 juta. Jadi asumsinya sekitar 15 sampai 20 juta kenaikan yang pergerakan masyarakat. Nah, oleh karena itu jauh-jauh hari Pak Menko PMK Prof. Pratikno telah memimpin rapat tingkat menteri di pertengahan bulan November untuk memastikan kesiapan untuk menjawab 4 tadi. Aman misalkan. Aman ini dalam aspek luas, bukan hanya aman dalam arti dari gangguan, tapi juga aman cadangan makanan, kestabilan harga. Maka kami juga rapat dengan teman-teman di Kemenko Ekon untuk memastikan ketersediaan barang-barang pokok, termasuk tentunya kestabilan harga. Ketika bicara selamat ataupun sehat, ini dengan teman-teman Kementerian Kesehatan. Tadi juga disinggung adanya posko-posko kesehatan, posko yang terpadu di rest area, di tempat-tempat wisata. Ini adalah bagian memastikan seluruh warga masyarakat yang melaksanakan libur Nataru ini benar-benar sehat, selamat dan seterusnya. Demikian. Baik, berarti 4 poin ya kalau dari Kemenko PMK, nyaman, aman, selamat dan lancar. Kita masih akan lanjutkan pembahasan Bapak-bapak terkait dengan bagaimana menghadapi periode Nataru ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di 30 Minutes with Polri. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di 30 Minutes with Polri dan kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan narasumber. Saya akan ke Pak Endi lagi. Pak Endi, jika tadi Anda mengatakan terkait dengan operasi lilin untuk pengamanan Nataru ini kan dari 21 Desember sampai dengan 2 Januari. Tetapi untuk prediksi puncak arus pergerakan masyarakat baik itu mudik ataupun balik itu terjadinya kapan sih Pak? Dan ini kan biasanya ketika puncak itu kan banyak sekali terjadi simpul-simpul kemacetan. Nah, tadi sudah sempat disinggung sebenarnya terkait dengan penggunaan IT. Nah, penggunaan IT ini akan diratakan di semua lokasi, tidak hanya di Pulau Jawa, atau seperti apa sebenarnya gambarannya, Pak? Ya, memang hasil mitigasi kita, pemetaan daripada kerawanan lalu lintas, arus lalu lintas macet, kemudian kerawanan kepadatan arus, dan juga kerawanan laka lantas, itu cenderung terjadi di daerah Sumatera,
yaitu Medan, kemudian juga penyeberangan, itu kita mitigasi, hasil mitigasinya, kemudian di sepanjang Jawa sampai ke Bali. Untuk yang lain tetap melaksanakan kegiatan operasi lilit, namun yang terpadat adalah daerah tersebut, seperti Medan, Jawa, sampai ke Bali. Itu sudah kita lakukan mitigasi dengan tujuan untuk mengantisipasi masalah-masalah arus mudik yang begitu padat maupun kemacetan maupun kecelakaan. Nah, tentunya ini kita cari solusi terbaiknya. Sudah dimitigasi, tentunya ada solusinya. Contoh seperti di jalan tol. Seandainya terjadi kepadatan, apakah yang harus kita lakukan? Misalnya diberlakukan satu arus, diberlakukan kontraflow, kemudian dilakukan misalnya pengalihan arus dan lain sebagainya, atau buka tutup. Seperti contohnya di jalan arteri di puncak itu dilakukan buka tutup. Nah, ini adalah mitigasi yang kita lakukan untuk mengatasi kepadatan arus mudik maupun arus balik nantinya. Di mana untuk puncak daripada arus mudik diperkirakan pada hari Sabtu nanti tanggal 21 itu sudah mulai terjadi peningkatan. Nah, kemudian juga pada perayaan Tahun Baru tanggal 28 itu terjadi peningkatan arus juga. Begitu juga nanti pas baliknya diperkirakan tanggal 31, tanggal 2 itu sudah ada peningkatan untuk baliknya. Baik. Gitu. 21, 28 dan juga tanggal 2 ya Pak. Ini menjadi tanggal-tanggal yang ditandai ya, karena ada potensi pergerakan yang lebih tinggi dibanding hari-hari lain. Hari-hari lainnya. Nah, kemudian dari BMKG juga mengatakan Pak bahwa kan menjelang Tahun Baru ini cuaca lagi cukup ekstrim nih Pak. Nah, ada potensi-potensi yang harus diantisipasi. Kalau dari teman-teman Polri sendiri bagaimana kesiapannya ketika ada bencana terjadi Pak? Ya, jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita menurunkan sebanyak 141.000 personil lebih, baik itu di Polda, Mabes Polri maupun di stakeholder lainnya. Kemudian juga kita mendirikan pos-pos pelayanan, pos terpadu, pos pengamanan. Itu sebanyak ribuan pos-pos tersebut adalah untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, termasuk antisipasi terhadap bencana. Nah, tadi sudah kami singgung bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan rapat lintas sektoral yang diikuti oleh stakeholder terkait. Di mana stakeholder terkait adalah stakeholder yang bisa mendukung dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru ini, sehingga tujuan daripada Natal dan Tahun Baru yang aman, nyaman, ya terjaminnya keamanan masyarakat, keselamatan itu bisa tercapai. Mengantisipasi cuaca ekstrim seperti hujan, kemudian seperti bencana alam, itu juga kita terjunkan personel-personel yang mempunyai kompetensi untuk itu. Seperti di Brimob ada satuan SAR, kemudian Polairut yang mempunyai kapal untuk antisipasi jika terjadi misalnya evakuasi masyarakat, kemudian terjadi banjir, dan lain sebagainya. Kemudian di pos-pos tersebut, pos-pos terpadu ada juga ataupun pos pengamanan dengan stakeholder lainnya yang menjaga di situ, juga mempersiapkan alat-alat berat apabila terjadi longsor, termasuk hujan yang ekstrim, terjadi banjir dan lain sebagainya. Kita sudah ada personel-personel yang terkait di pos-pos tersebut, termasuk pelayanan-pelayanan kesehatan kalau memang terjadi bencana alam yang perlu evakuasi dan dilakukan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Baik, persiapannya sangat komprehensif ya Pak, tidak hanya posko tapi sampai personel juga spesifikasinya, kompetensinya sudah disiapkan ya untuk hal-hal yang diantisipasi tersebut. Betul sekali. Terus Pak Prof. Warsito, kan kita juga tahu ya bahwa kan dari periode libur Natal dan Tahun Baru ini, kalau dari catatan Polri kan dari tanggal 20, 21 itu kan sudah mulai terjadi ya persiapan masyarakat untuk libur Natal dan Tahun Baru. Nah, tetapi kan kita tahu libur bersama itu kan tidak sebanyak itu sebenarnya, tidak sampai dengan Tahun Baru. Nah, kepastian dari pemerintah sebenarnya terkait dengan pembagian waktu kerja ini seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak Soza. Betul, memang tentu kaitan dengan libur. Ini secara resmi kita liburnya hanya 2 hari, yaitu tanggal 25 itu libur Natal, libur nasional. Kemudian yang tanggal 26-nya adalah cuti bersama, jadi 1 hari. Kami juga menerima itu berbagai pertanyaan itu Mbak Soza, bahwa 27-nya libur enggak, gitu. Karena memang
seakan-akan kan Harpetnas itu hari Jumat. Nah, tapi sejatinya memang secara resmi tidak ada libur. Namun tentu akan diizinkan manakala bagi teman-teman karyawan yang bekerja masih memiliki jatah cuti bersama bisa usul pada pimpinannya. Jadi tanggal 27 ngambil cuti. Ya, jadi makanya saya kemarin ditanya, jawaban saya 2. Ketika sisa cuti bersamanya, cuti liburnya masih sisa, silahkan diajukan di tanggal 27 dan pimpinan mengizinkan. Nah itu 2. Saya kira itu yang terkait dengan libur. Dan kita berharap tentunya bahwa ini libur nasional, cuti bersama ini, kemudian balik kerja, balik kantor nanti setelah liburan, agar produktivitas kerja meningkat. Ya. Karena sudah libur, sudah piknik, sudah bertemu keluarga. Happy ya Pak ya, betul, sudah bahagia betul, ya. Itu makanya Anjir. Baik, nah tadi kan dari teman-teman Polri juga menyiapkan 3 posko. Nah kalau dari pemerintah sendiri ada posko khusus nggak sih Pak? Karena kan kalau kita breakdown lagi nih Pak, terkait dengan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru. Dari pihak petugas sudah siap karena sudah ada koordinasi jelas dari atas hingga ke bawah. Tetapi kan yang paling penting juga sebenarnya edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan, keselamatan agar mudik ini menjadi yang menyenangkan. Nah, bagaimana dari pemerintah untuk dapat memberikan sosialisasi juga terkait dengan hal ini? Baik, terima kasih Mbak Sus. Betul, memang tentu apapun yang kita persiapkan tanpa dukungan masyarakat dalam hal ini yang juga melaksanakan mudik maupun pemerintah daerah, tentu ini akan sangat kurang gitu ya. Maka harapan kita pada masyarakat yang melaksanakan mudik, pertama tertib berlalu lintas, taati arahan-arahan, rekayasa lalu lintas, taati itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendorong menggunakan fasilitas transportasi umum. Itu karena tentu itu akan mengurangi kendaraan pribadi baik itu roda 4 maupun kendaraan motor untuk volumenya bertambah. Kemudian yang ketiga tentu kaitan mudik gratis, tolong manfaatkan. Beberapa BUMN melaksanakan mudik gratis, yang ini tentu fasilitas termasuk bahkan beberapa juga memfasilitasi mungkin kendaraan motornya yang diangkut melalui transportasi umum, kemudian baru yang bersangkutan naik kendaraan umum. Nah ini tentu menjadi sangat penting karena mau tidak mau mereka lah yang sejatinya juga motor suksesnya pelaksanaan Nataru adalah vital. Kemudian saya tambahkan tadi posko-posko Mbak, memang di setiap tempat-tempat tadi rest area itu ada posko terpadu. Dari teman-teman kepolisian, juga ada dari posko kesehatan, bahkan itu dari bengkel misalkan, yang dari BUMN yang untuk fasilitas kendaraan ketika ada terjadi kerusakan, kemudian juga dari posko BPJS, ini juga ada posko, sehingga mudah-mudahan semuanya siap di rest area maupun di tempat-tempat wisata, sebagaimana anjuran yang kita lakukan. Informasinya itu ada versi online-nya nggak sih Pak untuk mencari petanya? Mungkin di titik ini kita bisa menemukan ada bengkel, ada apa gitu Pak? Ada nggak mungkin disediakan terkait dengan hal tersebut? Terkait dengan informasi, ada informasi tentu yang pertama kita adalah informasi yang nanti di-blast oleh teman-teman dari Komdigi. Teman-teman dari kepolisian masing-masing memiliki blast informasi melalui media sosial dan juga tentunya dari BUMN. Dari pengelola rest area itu langsung juga ketika dekat biasanya kita langsung dapat SMS dapatan. Demikian. Baik, kita akan lanjutkan masih terkait dengan periode Natal dan Tahun Baru, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di 30 Minutes with Polri. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di 30 Minutes with Polri, pemirsa, dan kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan narasumber. Saya akan mau ke Pak Endi lagi. Pak Endi, tadi kan kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari Bapak terkait dengan bagaimana Polri menyiapkan agar Nataru ini jadi Nataru yang aman, siap, dan juga selamat ya, nyaman bagi semuanya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat sampai dengan di titik ini Pak, ada nggak sih tantangan besar yang dinilai ini bisa menjadi suatu hal yang patut diperhatikan? Karena kan pasti berefleksi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terima kasih. Memang pengalaman kita kan setiap operasi Nataru ataupun operasi yang dilaksanakan selalu dilakukan evaluasi. Evaluasi Nataru tahun lalu terjadi peningkatan ataupun terjadi penurunan. Sebagai contoh, masalah kejahatan terjadi peningkatan. Kemudian masalah kecelakaan lalu lintas terjadi penurunan. Namun itu semua tetap kita lakukan atensi-atensi agar tidak terjadi di tahun ini. Dan kita juga mengetahui bahwa pergerakan masyarakat selalu akan bertambah. Untuk
tahun lalu itu sebanyak 107 hasil survei, tetapi ternyata kenyataannya berkembang menjadi lebih daripada 107. Begitu juga tahun ini hasil survei adalah 110,67. Diperkirakan akan plus minus bertambah sekian persen menjadi mungkin 126 juta dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan kita bahwa jumlah pergerakan masyarakat akan bertambah. Ini tentunya akan berdampak kepada kepadatan arus lalu lintas, kemudian juga kepada hal-hal lain terjadinya kecelakaan, kemacetan, dan lain sebagainya. Itu harus kita antisipasi dengan baik, dengan berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait. Nah, kita juga memanfaatkan IT untuk memonitor pergerakan masyarakat, juga kita memanfaatkan hal-hal lainnya yang memang sudah kita rencanakan dengan baik, dengan stakeholder terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing. Baik. Gitu. Nah, kalau dari PMK sendiri tadi sempat disinggung ya Pak, prediksi pasti akan bertambah karena kan selalu seperti itu. Nah, tantangan lain mungkin yang diperkirakan akan terjadi seperti apa Pak? Tantangan yang lain tentu dalam hal ini kaitan ketika bicara keamanan tadi, kami juga menghimbau masyarakat yang akan melaksanakan mudik ini untuk apa istilahnya tempat tinggal, ini juga artinya dikunci dan seterusnya termasuk listrik, kompor dan seterusnya. Ini tentu seakan-akan hal yang kecil, tapi kita juga ingin memastikan sebenarnya masyarakat itu benar-benar melaksanakan Nataru ini benar-benar dengan baik, sehingga kita semua akhirnya nyaman. Kemudian dari kami pemerintah juga kemudian senang. Baik. Karena kalau kita bicara ini akan banyak aspek dimensi Mbak Zoya, saya kira itu. Baik. Nah, Pak Heri, ini kan persiapannya juga harus cukup matang ya. Personil yang dilibatkan juga cukup banyak. Nah, untuk teman-teman dari yang akan bertugas tadi yang Bapak sampaikan jumlahnya kan sampai dengan angka 141.000. Lebih dari 100 personil ya, 100.000 personil. Ada kesiapan khusus nggak, pelatihan khusus mengenai fisik mungkin? Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan SOP, ketika kita akan melaksanakan suatu operasi, Polri selalu melaksanakan kegiatan latihan praoperasi. Latihan praoperasi itu sudah kita gelar kemarin melibatkan seluruh para satgas-satgas. Kita ketahui bersama bahwa untuk Polri dalam mengorganisasi kegiatan operasi, khususnya Nataru ini ada satgas-satgas, satgas preventif, penegakan hukum, kemudian satgas humas, kemudian juga satgas bantuan. Nah, satgas bantuan ini terdiri dari baik itu satgas yang untuk Polair, kemudian satgas untuk masalah penanganan SAR dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pelatihan-pelatihan itu sudah kita laksanakan, termasuk skenario-skenario ketika terjadi kepadatan arus, itu sudah dilakukan pelatihan-pelatihan ataupun simulasi di daerah-daerah seperti di tol di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah yang memang cukup padat maupun di Jakarta sendiri sudah kita lakukan simulasi-simulasi untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik maupun arus balik dan juga hal-hal lainnya. Baik, nah biasanya kan kalau misalnya arus mudik atau arus balik ini kan dari pusat akan ada pemantauan langsung ya Pak. Ini Betul. Juga akan dilakukan berarti selama periode Nataru? Ya, jadi untuk selama periode Nataru selain untuk di daerah melaksanakan kegiatan yang sama pengamanan Nataru, pengamanan Natal dan Tahun Baru, dari pusat pun akan memantau kegiatan-kegiatan tersebut, melihat dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di lapangan dan memberikan asistensi kepada jajaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan kita harapkan tujuan daripada operasi itu bisa tercapai, yaitu membuat rasa aman dan nyaman masyarakat, kemudian masalah keselamatan arus mudik dan arus balik itu memang yang utama. Berarti harusnya sudah cukup yakin ya kita nyaman ya bahwa terkait dengan pengamanan ini akan berjalan dengan sesuai rencana, karena dari daerah yang dijalankan, dari pusat juga akan terus memantau. Betul. Ya. Nah, oke, saya berikan kesempatan mungkin kepada Prof. Warsito terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan dari pemerintah pusat, pesan kepada masyarakat untuk dapat menjalankan periode libur Natal dan Tahun Baru yang aman dan nyaman ini? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Zoya. Tentu kami mengharapkan untuk masyarakat mengingatkan bahwa Nataru ini ada 3 dimensi, dimensi sosial budaya, dimensi religius, dan juga dimensi ekonomi. Oleh karena itu saya mengajak pada masyarakat yang melaksanakan libur Nataru agar tertib, berlalu lintas, dan juga mengikuti seluruh aturan yang ada, sehingga benar-benar terjadi silaturahim, dimensi sosial itu berjalan dengan baik. Termasuk juga mari kita kedepankan
praktek beragama yang moderat, yang toleran, karena ini banyak juga kaitan dengan religiusitas. Tentu di dalam ibadah Natal ini, mari kita hormati saudara kita yang melaksanakan Natal, dan tentunya kami berharap pada pemerintah daerah untuk bisa mendukung pelaksanaan Nataru ini berjalan dengan baik sepanjang jalur, mungkin di lintas jalur nasional juga demikian. Semuanya mari kita sambut saudara kita yang sedang melaksanakan libur Nataru ini dengan baik. Saya kira itu, dan juga kepada petugas mohon maaf, pada petugas mari layani dengan dengan ramah, dengan senyum, karena mungkin kondisi pemudik juga mungkin capek dan seterusnya. Mari kita tetap melaksanakan tugas ini sebaik mungkin sehingga kemudian mudik ataupun libur Nataru ini akan libur Nataru yang seru. Terima kasih. Baik, silakan Pak Endi, apa yang harus diperhatikan masyarakat, pesan-pesannya seperti apa? Jadi kepada semua pihak, baik itu petugas dan masyarakat, mari seluruhnya kita berkolaborasi, samakan persepsi bahwa Nataru di tahun 2024 dan tahun 2025 ini kita sama-sama menjaga kondisi Kamtipmas agar tetap kondusif, kemudian tidak melakukan euforia yang berlebihan, yang melakukan peringatan-peringatan yang ataupun perayaan-perayaan yang berdampak fatal, merugikan baik diri sendiri, lingkungan maupun orang lain. Yang tentunya ini harus kita jaga bersama. Kepada petugas, laksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Untuk petugas kepolisian yang di lapangan melaksanakan tugas pengamanan dengan baik. Kemudian untuk stakeholder terkait bisa melaksanakan tupoksi masing-masing, saling mendukung dan saling berkolaborasi untuk kepentingan masyarakat kita, kepentingan bersama agar masyarakat yang merayakan Natal, melaksanakan ibadah, merasa aman dan nyaman dan tidak terganggu dengan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Kemudian untuk masyarakat yang merayakan Tahun Baru secara keseluruhan, itu bisa merayakannya dengan baik dan tidak ada hal-hal yang mengganggu perayaan tersebut. Semuanya bisa mematuhi aturan-aturan yang berlaku sehingga arus mudik pun bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, dan nyaman. Begitu juga dengan baliknya, semuanya dalam keadaan selamat dan kita harapkan tidak ada kejadian-kejadian atau kita harapkan bisa zero accident ya, kita harapkan itu harapan kita bersama. Walaupun perayaan tetapi tidak ada masalah-masalah kecelakaan, masalah-masalah apapun. Terima kasih. Baik, kita mewujudkan Nataru 2024 yang siap, aman, dan nyaman untuk semua ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Irjen Pol Endi Sutendi dan juga Profesor Rosito dari Kemenko PMK telah bergabung bersama kami dalam Dialog 30 Minutes with Polri. Dan pemirsa, demikianlah Dialog 30 Minutes with Polri terkait dengan pengamanan Nataru 2024. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Souza Hutapea. Pamit undur diri, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh